Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni. Saya dari kelas A24 dengan nomor NIM 228113161. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan sekaligus menyajikan terkait dengan tugas UAS Micro Teaching yang diampu oleh Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustaz Habib Hussein, yaitu terkait dengan soal yang diberikan oleh dosen. Ini yang pertama, soal pertama, yaitu bagaimana menjadi seorang pendidik yang ideal dan apa saja standar-standar primer yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Baiklah, yang pertama, pendidik harus memiliki kompetensi pendidikan. Seorang pendidik harus memiliki pendidikan yang setara atau yang sesuai dengan yang sesuai dengan apa yang diajarkannya. Jadi seorang pendidik harus memiliki kemampuan sesuai dengan materi atau mata pelajaran yang diajarkannya kepada siswa. Jika seorang guru tidak memiliki kemampuan untuk mengajar di bidangnya tersebut, maka sang murid maupun guru akan merasa tidak nyambung, akan merasa tidak nyaman di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, seorang pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik, yang artinya yaitu seorang pendidik harus mampu atau harus memahami kondisi atau keadaan dari muridnya sendiri. Karena dengan memahami keadaan murid, kita mampu menyampaikan, kita bisa beradaptasi dalam menyampaikan materi-materi yang akan diberikan kepada peserta didik kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan itu bisa terserap dan bisa dipahami secara cepat, secara baik oleh peserta didik kita. Tanpa kita memiliki pengetahuan kompetensi pedagogik, maka para siswa akan keluyuran, sulit untuk memahami apa yang akan kita sampaikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, yaitu seorang pendidik harus memiliki kemampuan dalam digitalisasi atau teknologi masa kini. Seorang pendidik harus mampu menguasai, setidaknya memiliki kemampuan dalam menjalankan teknologi. Salah satu contoh, seorang pendidik harus bisa mengoperasikan sebuah komputer supaya pembelajaran di dalam kelas ataupun administrasi kelas dapat dilakukan dengan baik. Kemudian selanjutnya, seorang pendidik ataupun seorang guru harus memiliki kemampuan dalam berpikir positif dan antusiasme. Seorang pendidik harus memiliki sifat berpikir positif dan antusiasme, supaya anak didik kita bisa termotivasi dan agar proses pembelajaran bisa efektif, dan begitupun juga para murid-murid akan bisa bersemangat dalam mengikuti pelajaran atau materi-materi yang kita berikan kepadanya.
Kemudian standar primer yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yakni yang pertama, seorang pendidik harus memiliki kompetensi atau kemampuan di dalam kepribadiannya untuk menyemangati para siswa atau peserta didik kita. Pribadi seorang pendidik itu harus memiliki kedewasaan, harus memiliki pikiran yang positif, harus memiliki semangat yang dapat mempengaruhi pikiran maupun perilaku daripada peserta didik kita. Karena jika kepribadian kita kurang fit atau kurang baik, maka apalagi peserta didik kita, apa yang akan kita berikan kepada mereka? Sehingga sangat diperlukan bahwa kepribadian seorang pendidik itu harus stabil, supaya ada kesan moral dan etika yang melekat di dalam peserta didik kita. Kemudian yang kedua, seorang pendidik harus mempunyai atau memiliki kemampuan atau kompetensi sosial. Kemampuan sosial harus kita miliki untuk bisa beradaptasi dengan masyarakat. Kita harus mampu menempatkan diri kita, apakah kita berada di dalam ruang sekolah, apakah kita berada di dalam ruang masyarakat, sehingga kemampuan berkomunikasi secara sosial itu sangat diperlukan, karena itu akan menjadi tauladan, akan menjadi pegangan bagi peserta didik kita. Kita tidak hanya bisa memberi contoh di dalam kelas, kita juga bisa memberi contoh di dalam bagaimana pergaulan, bagaimana cara kita bermasyarakat, bagaimana adab dan etika dan moral kita kepada sesama masyarakat, sehingga para peserta didik kita mampu mengikuti apa yang kita ajarkan maupun apa yang mereka lihat di diri kita. Kemudian soal yang kedua, yaitu adakah cara atau teknik untuk membangun suasana di kelas agar kondusif, asik dan hidup? Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan cara atau trik-trik teknik dalam menjadikan suasana kelas bisa menjadi hidup dan kondusif serta nyaman kepada peserta didik. Salah satu cara yang kita terapkan dalam kelas yaitu memiliki kemampuan humoris. Kita harus beradaptasi dengan siswa, karena perbedaan umur, perbedaan cara pandang, cara pikir kita tidak sama dengan siswa, sehingga kita harus mengikuti alur bagaimana siswa itu bisa nyaman, bisa beradaptasi di dalam kelas kita. Itu dengan salah satu cara kita harus berkomunikasi dengan baik. Jangan kita mengajarkan secara monoton atau hanya terfokus kepada penjelasan dan pembahasan. Namun kita harus menggunakan trik imbal balik, yaitu dengan mengaktifkan sistem diskusi. Jadi peserta didik itu bisa menyampaikan unek-unek, bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mereka yang belum pahami, sehingga dengan berinteraksi, sehingga dengan berdiskusi, maka suasana kelas akan menjadi hidup dan pikiran dari siswa-siswa akan terbuka, sehingga mereka tidak ngantuk, tidak menghayal sana sini. Nah, itu yang perlu kita lakukan di dalam kelas.
Kemudian soal yang ketiga yaitu bagaimana mengatasi anak didik yang tidak patuh atau sedang dalam mode malas. Memang salah satu salah satu yang harus kita hadapi, yang sering terjadi ataupun yang selalu terjadi di sekolah-sekolah, yaitu ada sebagian peserta didik yang tidak patuh kepada guru maupun kepada aturan-aturan sekolah, sehingga motivasi belajar mereka agak kurang baik. Sehingga bagaimana cara kita mengatasi seandainya ada peserta didik kita yang tidak patuh terhadap apa yang kita katakan, terhadap peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Yaitu yang pertama, dengan cara kita masuk ke dalam apa yang menjadi pikiran siswa tersebut, apa masalah yang terjadi kepada individu, kepada karakter manusia siswa tersebut, sehingga kita bisa memberikan nasihat, kita bisa memberikan jalan keluar apa yang menjadi puncak permasalahan sehingga mereka tidak patuh terhadap peraturan maupun terhadap guru. Bagaimana cara kita masuk di dalam pola pikir mereka? Bagaimana cara kita membuat mereka itu memiliki pemikiran yang positif, antusiasme di dalam mengikuti peraturan-peraturan ataupun ketidakpatuhan mereka kepada guru-guru, kepada guru. Jadi yang harus kita terapkan adalah kita harus mampu memahami apa yang di dalam pikiran peserta didik kita, apa yang mereka pikirkan sebenarnya, bagaimana masa depan mereka untuk kedepannya. Apakah mereka ingin menjadi orang yang sukses, apakah mereka ingin menjadi orang yang baik, ataukah sebaliknya. Sehingga kita dorong mereka, kita motivasi mereka supaya pikiran-pikiran positif, supaya pikiran-pikiran antusiasme di dalam belajar maupun sekolah bisa terbuka. Dengan salah satu contoh, kita harus memiliki sebuah cerita yang bisa membuat mereka timbul rasa motivasi di dalam dirinya, rasa semangat di dalam dirinya. Kita seolah-olah bercerita ada seorang yang gagal bisa berhasil, ada seseorang yang kekurangan bisa berhasil. Dengan cara apa? Mereka berhasil dengan belajar yang gigih, berpikir yang positif, tidak malas-malasan. Sehingga kita dorong mereka, kita beri mereka motivasi di dalam kehidupan, di dalam sekolah maupun di dalam kehidupan sosial bermasyarakatnya. Dan kemudian selanjutnya, trik yang selanjutnya, bagaimana cara kita menghadapi siswa yang tidak patuh. Yaitu kemudian kita harus masuk di dalam pergaulannya, siapa teman mereka bergaul. Jadi pergaulan itu sangat mempengaruhi watak, pikiran, cara cara berbicara maupun cara perilaku, sangat berpengaruh kepada seseorang maupun siswa yang tidak patuh. Sehingga kita bisa masuk atau kita bisa melihat siapa temannya, siapa teman dekatnya. Kita berikan motivasi kepada teman dekatnya, kita berikan arahan kepada siapa rekannya,
agar rekannya mampu mempengaruhi teman dekatnya, sehingga itu adalah dua dari solusi yang kita berikan pada siswa yang kurang aktif maupun yang tidak punya yang tidak punya motivasi maupun yang malas ataupun siswa yang tidak patuh. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu apakah pendidikan formal di Indonesia sudah dalam wujud ideal, mampu menghasilkan anak didik unggulan dan berprestasi. Baiklah, kali ini saya akan mengeluarkan pendapat terkait apakah pendidikan formal Indonesia sudah dalam wujud ideal atau mampu menghasilkan peserta didik yang berprestasi. Saya rasa kalau saya lihat saat ini mau dibilang bahwa pendidikan formal saat ini masih kurang. Apa alasannya? Yang saya lihat peserta didik kita banyak yang belum mampu mengeluarkan IQ, belum mampu mengeluarkan kemampuannya, sehingga banyak peserta didik kita setelah lulus mereka tidak bisa atau tidak mau melanjutkan sekolah. Kadang-kadang mereka sudah lulus satu, tapi kemampuan dalam berpikir, bekerja, kemampuan berkomunikasi, menyampaikan sesuatu itu kurang baik. Kenapa? Karena kalau saya teliti sistem pendidikan kita di Indonesia saat ini, yang jadi masalah adalah kurikulum yang selalu berubah-ubah, yang selalu berbeda, sehingga kemampuan berpikir siswa itu sangat amburadul. Misalkan kurikulumnya tahun ini kurikulumnya A, kemudian tahun depan kurikulumnya B, sehingga standarisasi kurikulum pendidikan menjadi tidak nyambung. Yang mereka pelajari awal A, kemudian pada akhirnya menjadi B, sehingga pikiran mereka sangat kemampuan mereka dalam belajar itu beresiko tidak mampu tidak mampu memahami pembelajaran, karena sistem kita sistem kurikulum kita yang berubah-ubah setiap tahun, beda menteri, beda pun kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga kalau saya lihat pendidikan formal di Indonesia saat ini agak kurang ideal. Mungkin demikian pendapat atau jawaban soal yang diberikan kepada saya selaku mahasiswa, dan terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ustaz Pak Afif Hussein. Kalau ada kata-kata salah saya mohon maaf. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.